Jadi guys, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu di sini ya guys ya, teman-teman. Dua negara memiliki visi dan misi serta tujuan yang berbeda. Ya, kita mulai dari timnas Irak dulu. Timnas Irak datang ke Indonesia, ya, mereka berstatus juara grup. Otomatis mereka tanpa tekanan, otomatis mereka tanpa beban untuk menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada ronde kedua ini, karena mereka sudah dipastikan lolos untuk ke round 3 dan ada kemungkinan mungkin nanti dalam sepak bola kan tuh sudah hal yang wajar ya, ketika sebuah tim sudah lolos otomatis mereka akan merotasi pemain ya. Kemungkinan nanti timnas Irak akan merotasi pemain, mereka akan memasang pemain-pemain yang sebelumnya minim jam permainannya atau minim kontribusinya sebelumnya akan dipasangkan, dan pemain inti biasanya akan dicadangkan. Tetapi di sini ya, timnas Irak juga mesti waspada di sini ya. Kenapa saya bilang mesti waspada? Kalau misalnya timnas Irak itu kalah, itu luar biasa malunya. Karena apa? Mereka kalah dengan peringkat 130-an. Itu dia, itu yang harus dijaga dari timnas Irak ya. Meskipun mereka merotasi, tapi mereka mengincar kemenangan. Kalau perlu imbang juga nggak apa-apa, asal jangan kalah. Kalau kalah, malunya sangat luar biasa. Otomatis pelatih akan dicecar habis oleh fans maupun federasi karena kalahnya oleh peringkat 130-an. Itu dia guys ya. Itulah timnas Irak yang datang ke Indonesia tanpa beban, tanpa tekanan, karena mereka sudah lolos ke round 3, sudah memuncaki klasemen grup. Timnas Indonesia otomatis masih berjuang untuk bisa lolos ke round 3. Mereka ada dua kesempatan. Yang pertama menghadapi timnas Irak, yang kedua menghadapi timnas Filipina. Ya, secara hitung-hitungan timnas Indonesia perlu satu kemenangan untuk bisa lolos ke round 3. Tapi di sini timnas Indonesia wajib menang oleh timnas Irak. Jangan beranggapan hasil seri itu terlalu rendah. Wajib menang. Kenapa saya bilang wajib menang? Yang pertama, sudah dipastikan kalau timnas Indonesia menang lawan timnas Irak, sudah dipastikan timnas Indonesia lolos ke round 3. Itu dia. Dan yang kedua nih guys, kita tidak dianggap sepele ataupun tidak dianggap remeh oleh negara-negara yang sudah lolos ke round 3. Itu dia. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan timnas Irak tuh, karena pasalnya apa? Wah, Indonesia nih sudah bisa menang lawan timnas Irak, pasti negara-negara yang raksasa Asia yang sudah lolos pasti akan menganggap hormat timnas Indonesia. Karena apa? Kita bukan bagian pelengkap dari round 3 tersebut, karena kita sudah menunjukkan kualitas kita dengan memenangkan melawan Irak. Kalau kita kalah melawan Irak, otomatis masih bisa kita dianggap remeh, masih bisa kita disepelein oleh negara-negara yang masuk nanti ke round 3. Itu dia. Maka saya bilang Indonesia wajib menang lawan timnas Irak, supaya kita nggak diremehkan dan nggak disepelekan pada saat kalau kita masuk ke round 3. Itu dia. Karena apa? Track record itu penting gitu teman-teman. Itulah alasan kenapa Indonesia wajib menang. Jangan sampai seri, menang kalau perlu, biar negara-negara Asia yang sudah lolos hormat pada kita, waspada pada kita nggak dianggap sepele gini sebelah mata. Itu dia guys ya. Saya berharap sih timnas Indonesia bisa menang ya, supaya lolos dan bisa dihargai oleh negara-negara lain. Meskipun kita sudah dihargai ya, sudah dianggap kekuatan baru Asia, tapi kan masih baru ya, belum lama. Kalau yang masih baru biasanya masih lupa-lupa gimana gitu kan gitu ya.
Kalau sudah lama kan, langsung gitu kan, itu kan, jagoan baru nih, kekuatan baru, langsung gini kan, langsung kepalanya langsung diangkat, nggak begini kan gitu. Itu umpamanya, ya teman-teman ya, itu dia review sedikit lah ya tentang timnas Indonesia melawan timnas Irak. Timnas Indonesia wajib menang lawan timnas Irak, ya. Oke, sekian dari pembahasan dari saya. Jika nanti ada yang salah di sini, saya minta maaf. Jika nanti ada yang tutur kata saya yang kurang di sini, saya minta maaf. Dan saya ucapkan di sini terima kasih.